Saudara, kenapa kita bisa kehilangan harapan? Ini saya selidiki ya, sambil saudara coba ngecek diri saudara ya. Saya lihat ya, karena kenapa kita tidak punya harapan dalam menjalankan kehidupan? Karena kita tidak mengetahui tujuan kita dalam kehidupan kita. Goal kita tuh apa? Nggak tahu tuh. Jadi dia menjalankan saja tanpa dia mengetahui tujuannya. Maka hidup yang seperti itulah yang hidup melelahkan, membosankan. Sudah pernah bangun tidur terus bosan hidupnya? Pernah nggak? Nggak tahu tujuannya. Sudah lakukan ini itu untuk apa juga sudah nggak tahu, ya? Kalau nggak percaya, saudara beginilah. Saya sering sampaikan di sini. Hidup ini kan perjalanan. Kalau kendaraan kan hitungannya pakai kilometer ya. Oh, udah di kilometer berapa? Saudara bayangkan kalau saudara ada di jalan tol, kilometer, Akio ngomong berapa, Gio? Hah? 49. Kilometer 49. Bayangkan kalau saudara ada di jalan tol di kilometer 49, ketika saya nanya Akyong, Kyong mau kemana? Nggak tahu. Capek nggak hidup seperti itu? Karena apa? Dia cuma ngegas aja. Tujuannya kemana dia nggak tahu. Harapan dia apa nih? Mau kemana? Ya saya nggak tahu. Pak Yulius, saya cuma jalanin aja lah. Saya ngegas aja. Nah itu orang yang hidup nggak tahu tujuan tuh. Ibu Erna udah tahu tujuan hidupnya apa? Kilometer berapa, Bu? Kilometer 70. Udah tahu nggak nih mau kemana nih? Surga itu tempat, Bu, bukan tujuan ya. Nah itu ya. Karena apa? Tujuan atau harapan akan memotivasi seseorang. Jadi kalau dia nggak ada tujuan, ya harapannya apa gitu, dia pasti kehilangan motivasi. Nah makanya tujuan atau harapan kita nih, kita ke satu tempat dengan harapan apa? Itu harus jelas. Jadi tujuan atau harapan akan memotivasi seseorang dalam menjalankan atau melakukan sesuatu. Kalau rohaninya, dia tekun untuk berdoa. Karena dia tahu harapannya di mana, tujuannya kemana. Saudara mengerti ya? Tetap baca firman. Ini bicara hal-hal yang rohani ya. Tetap mau ibadah meskipun hujan. Tetap pelayanan. Kalau dia tahu tujuannya, misalnya tadi Akyong 49, kilometer 49. Kalau dia tahu tujuannya ke Surabaya, masih ini kan, oh ke Surabaya dia mau ngapain, ada harapan apa di Surabaya itu buat Akyong. Itu akan memotivasi dia untuk mau ngegas lebih lagi. Betul nggak? Kalau nggak, pasti capek. Saudara nangkep ini? Akhirnya, saudara, contoh ya, murid-murid Tuhan Yesus hidupnya dalam penderitaan atau tidak? Dalam aniaya dan penderitaan. Tapi penuh sukacita. Karena apa? Ada pengharapan. Tetapi bukan di dunia yang sementara ini. Tangkap nih. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu giat untuk memberitakan Injil? Karena dia tahu tujuan hidupnya dan pengharapannya, ya bukan di saat dia hidup, tapi di surga. Jadi kalau tahu tujuan hidup itu akan memotivasi seseorang melakukan ini dan itu. Tangkap ini ya. Kedua, orang yang menderita, saya selidiki dan saya ngecek introspeksi diri saya, orang yang terlalu banyak keinginan. Betul nggak? Waktu gajinya 4 juta, dia bisa nabung 500.000 loh. Harapannya nanti 2 tahun kemudian gajinya naik ke 10 juta gitu ya. Harapannya bisa nabung paling nggak 4-5 juta. Betul nggak? Tapi kenyataannya setelah naik gajinya 10 juta, nabungnya cuman bisa juga hanya bisa 500.000. Kesalahannya di mana? Terlalu banyak keinginan. Betul nggak? Ya. Saudara, kalau terlalu banyak keinginan, itu saudara susah untuk dipuaskan. Orang bisa mengucap syukur dengan hati yang tulus adalah ketika dia mau punya kepuasan di dalam dirinya. Masih ingat pernyataan saya? Kepuasan dalam diri kita bukan terletak banyaknya harta, tetapi
Apa yang total nih? Sedikitnya keinginan. Betul nggak? Kalau takaran gaji yang tadi 4 juta sama 10 juta kan harusnya gedenya 10 juta ya. Tapi kan kenyataannya tetap aja. Dia tabungnya cuma bisa 500.000. Kenapa? Terlalu banyak keinginan. Coba saudara, kalau nggak percaya, kalau terlalu banyak keinginan. Waktu naik sepeda pengen naik motor gitu ya. Udah punya motor, kehujanan. Pengen punya mobil, dikasih mobil. Ya, mobilnya biasa-biasa aja. Datang teman jemput saudara atau kumpul-kumpul ketemu mobil yang keren-keren. Saudara kepingin punya mobil yang keren. Maka ketika orang yang hatinya seperti itu, banyak keinginan, dia tuh nggak bisa bahagia dengan apa yang dia punya. Betul nggak? Waktu naik sepeda dia berdoa sama Tuhan sampai doa puasa, dapatlah motor yang keren. Misalnya apa ya, Ninja gitu ya. Wah keren kan? Tapi kehujanan melulu. Ya, akhirnya pengen punya mobil. Ketika dia pengen punya mobil, maka dia nggak bisa bahagia dengan motornya. Udah punya mobil yang biasa aja, lihat yang lain-lain tuh pakai mobil yang bagus. Dia pengen mobil yang bagus itu, maka dia nggak bisa bahagia dengan mobil yang dia sedang kendarai, mobil biasa aja. Begitu seterusnya. Itu termasuk orang yang apa? Menderita nggak? Begitu dia punya mobil yang oke banget nih, ya menengah lah misalnya ya. Mobil apa ya? Mobil menengah apa ya? Saya nggak tahu lah. Misalnya Innova, harusnya dia bahagia karena terlalu banyak keinginan, dia pengen punya Mercy. Sehingga dia nggak bisa bahagia dengan Innova yang dia punya. Terlalu banyak keinginan. Capek nggak? Hidup ini menderita nggak? Karena kepingin punya Mercy. Supaya waktu turun di lobby hotel dibukain. Padahal saudara bawa Innova, bawa uang 100 juta. Ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah ini contoh ya. Oke, saudara nangkep ini ya. Karena saya pernah ngalami hal itu, maka saya cerita. Akhirnya saya menyelidiki diri saya, kenapa saya nggak bahagia ya? Oh iya, karena saya terlalu banyak keinginan ya. Kenapa saya nggak bisa mengucap syukur? Karena saya nggak ada kepuasan. Kepuasan dalam diri seseorang bukan terletak banyaknya harta, punya mobil 10 gitu. Tetapi sedikitnya keinginan. Tangkap ini. Ya. Ketiga, kenapa orang itu bisa mengalami penderitaan?